Ini ibu-ibu lagi bercocok tanam di taman kebun rumah. Dari berbagai bibit tanaman. Jadi matahari itu ternyata unsur kehidupan yang paling dominan, karena benih yang ditanam tanpa disinari matahari tidak akan tumbuh. Jadi manusia juga begitu seharusnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu harus mendapatkan cukup sinar matahari. Dan tanah adalah unsur yang paling penting juga untuk makhluk hidup di bumi ini tumbuh. Nah, kalau sekarang tanahnya udah jadi beton semua, nah ini bagaimana makhluk hidup itu akan tumbuh di atas beton? Karena beton tidak menghidupkan. Beton terdiri dari semen, pasir, dan zat-zat kimia lain itu tidak bisa menjadi tempat yang tumbuh dan berkembang buat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi yang ideal adalah manusia, hewan, dan tumbuhan hidup di atas tanah. Ini satu bukti bahwa tanah itu penting. Jadi umat Islam harus menguasai tanah, menguasai dan memiliki tanah untuk tumbuh dan berkembang di dunia, di daerah, di tempat di mana mereka hidup. Ini satu pelajaran. Memang yang menghidupkan hewan, tumbuhan, dan manusia itu Allah. Tapi bukan berarti manusia, hewan, dan tumbuhan itu dibiarkan hidup seperti secara liar, tanpa dipelihara, tanpa dirawat, dan tanpa diarahkan. Tetap manusia sudah diberikan akal oleh Allah, itu oleh Tuhan, harus mengatur, mengelola, semua unsur-unsur manajemen itu harus diterapkan di dalam menumbuhkan dan menghidupkan makhluk-makhluk hidup yang lain di atas tanah ini, di atas bumi ini, di dunia ini. Nah, jadi ini karena yang menangani adalah seorang ibu guru yang sudah berhasil mencetak banyak sarjana. Udah berapa sarjana yang ibu cetak? Nah, dia nggak tahu ya, karena dia tidak pernah mengadakan riset berapa orang sarjana yang sudah berhasil dia cetak sejak 35 tahun yang lalu. Tapi ya seperti inilah sarjana-sarjana yang telah dicetak oleh ibu guru kita ini, ya itu seperti tanaman yang ditanam dari kelas 1 SD. Ya, nah tanaman-tanaman ini ibarat anak-anak murid kelas 1 SD yang sudah ditanam oleh ibu guru sejak 35 tahun yang lalu. Dan tentunya setelah 35 tahun kemudian, saat ini anak kelas 1 SD itu telah minimal berusia 40 tahun. Karena 35 tambah 6, kalau mereka masuk sekolah umur 6 tahun berarti sudah 41 tahun. Nah, sudah jadi apa anak-anak didik ibu guru yang sudah dididik sejak 35 tahun yang lalu itu. Dan mereka tentunya sekarang sudah menempati posisi-posisi dan jabatan-jabatan penting di lembaga-lembaga pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan swasta, atau mungkin mandiri sebagai seorang pengusaha dan wira swasta. Bukan begitu ibu guru? Ibu guru lagi nggak punya suara, dia kehabisan suara karena semalam nyanyi karaoke mungkin. Ya, demikianlah video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.